Lihat sini dia udah ngeliatin soalnya. Iya. Lagi ngapain? Ini bawa apaan ini? Oh kucing. Oh Lagi kucing. jalan, iya. Lucu banget sih Lagi dok. jalan iya biasa. Kan bukan hanya kita yang di rumah aja. Kucing juga di rumah aja. Dia stres. Jadi saya bawa jalan-jalan. Oh iya benar. Ya gitu. Kucing bisa stres juga Iya, ya di dok. rumah saya ada beberapa kucing. Ini kucing Scottish yang saya bawa. Anak saya paling senang namanya Doritos. Doritos Ya. kayak Ciki Asyik. Iya. Si Doritos ini kucing Scottish karena apa? Ininya lipat kupingnya. Oh iya betul. Iya. Lucu banget. Iya, terus kepalanya gede. Jadi orang bilang ini kan kucing dari Scotland. Nah, itu mirip mukanya kayak burung hantu. Oh Ya, gitu. Ini kesenangan anak saya, tapi saya juga suka sama dia karena suka bobo sama dia juga. Kenapa sih dok suka sama kucing melihara gitu? Kucing itu baik ya, terus anteng gitu. Kan saya muslim, jadi kan Iya, nggak apa-apa ya, jadi nggak kena najis gitu. Kemudian di rumah juga ada kucing lain, ada Himalaya. Iya waktu itu aku pas ke rumah dokter kayak Ada udah ya? punya keluarga kucing. Iya, Himalaya. Banyak banget. Betul, dan udah beranak kucingnya. Iya, Kecil-kecil udah lucu. kecil, iya gitu. Terus ada juga kucing yang Maine Coon, cuman yang Maine Coon nakal, suka pergi-pergi, jadi suka jarang di rumah gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi banyak ya. Iya. Semakin berkembang biak semakin Betul, banyak. betul, iya. Iya nih Mbak Ana kebetulan ketemu lagi di sini Iya, kita nih. Aduh, ada terus jodoh terus kita bertemu ya. Iya, Pada saat saya membawa kucing lagi. Iya nih. Dok, Ya, kan dokter dari dokter spesialis kulit ya ya dok. betul. Terus ada nggak sih dok penyakit yang ditularkan dari kucing misalnya gitu? Oh ya betul, makanya saya lakukan perawatan kucing tuh bener-bener perawatan karena belum apa-apa kucing juga bisa menyebabkan penyakit pada manusia menularkan. Oh, iya. Salah satunya mungkin cakarannya, cat strep disease, bisa menyebabkan bakteri, Oh, kan? bakteri. Ya namanya Bortenolysis. Nah itu tuh bakteri itu tuh kalau misalnya sudah mengenai dan infeksi, ya mungkin bisa jadi demam, lalu luka pada kulitnya, Ngeri ya, dan Dok. getah benihnya juga bisa bengkak. Tentunya bisa diobatin sih, dikasih antibiotik. Ada pengobatannya Ya, makanya juga. kalau sudah kena gigitan itu, maksud saya dengan cakaran kucing, ya kita harus dibersihkan lukanya. Juga bisa juga penyakit jamur pada kucing. Iya, namanya ringworm. Ringworm itu seperti cacing tapi bukan cacing. Oh. Itu sebetulnya hanya jamur pada kucing. Jadi kayak kurap gitu. Dan juga bisa dengan kutu pada kucing. Dan lewat kutu juga bisa. Bisa kutunya. Jadi namanya penyakitnya penyakit karena kutu gigitannya. Jadi itu bisa insect bite namanya. Ya. Ngeri ya dok. Betul. Terus ada nggak yang bahaya gitu, bahaya banget sampai Kalau menyebabkan bahaya kematian? biasanya hubungan dengan itu fesesnya, di mana itu terpapar kita dengan feses kucingnya dan kena ada parasitnya ya atau ada bakterinya juga. Yang kebanyakan yang sering adalah parasit toxoplasmosis, itu yang nggak boleh. Makanya toxoplasmosis itu nggak boleh juga pada orang yang mau hamil, karena Iya. kalau sudah hamil bisa keguguran, bisa lahir mati bayinya, atau misalnya bayinya lahir dengan cacat. Aduh. Ya misalnya gangguan sarafnya, gangguan pelihatannya pada bayi. Jadi itu namanya gangguan daripada toxoplasmosis. Dan pada manusia bisa menyebabkan demam juga, diare, muntah, kejang seperti itu. Risiko juga ya dok. Risiko juga. Cuma ya. kalau perawatannya baik mungkin enggak ya dok. Kalau aku Betul. sih ngeri katanya Ya. kalau bulunya keisup itu bisa jadi asma. Ya memang Itu kata fakta orang. atau mitos sih dok? Ya kalau seandainya memang orangnya dasarnya asma ya bisa saja ya dengan ya, tapi kalau misalnya gangguan itu ya mungkin ya bisa ya, Enggak. ya. Saya dulu lumayan dari tahun 2015 saya dengan kucing ini Oh, sekarang 2020 udah 5 tahun. 5 tahun ya ini Doritos ini udah 5 tahun umurnya. Terus Ya. ada udah gede banget gini. Iya, gede banget. Ini berat nggak sih dok? Enggak enak. Sambil kita berolahraga jalan Oh, ya. iya, Jalan-jalan sambil di sini. Betul. Dia juga senang kelihatannya. Happy dia bisa melihat semuanya itu ya. Hai kamu Iya. lagi kemana ini? Iya. Ih, Mungkin nanti gini ih, Banet, kalau mau, kebetulan Iya. saya mau bawa dia nih ke tempat pet shop. Sudah Iya. waktunya dimandikan. Jadi Oh, 2 minggu mau sekali itu dimandiin? mandi. Ya, mungkin bisa ikut saya. Ya, seru banget bisa dah. ngobrol dengan dokter hewannya di sana. Jadi kucing apa yang patut kita rawat, bagaimana perawatannya, Iya. gimana supaya kita bisa jangan sampai menularkan pada kita, Nah, kayak makanannya gitu. bagaimana. Aku Karena juga kucing sih pun sering sebenarnya begitu. pengen sih dok Iya. kayak melihara kucing gitu. Cuma Betul. itu takutnya keisup Ya itu, jadi nanti penyakit makanya apa? harus itu aja. Memang ini bulunya sering rontok, jadi Hmm. kita harus sering sisir. Kemudian setelah sering disisir juga kita ya kalau ada bulu-bulu kita harus buang, jangan sampai terhisap oleh kita. iya, Jadi kita hati-hati juga lah, ya gitu. Iya. Ya. Yuk kita kesana aja ya. Lucu banget Kita ke pet shop ya. Ya, boleh, ya, boleh. kita lihat ya. Yuk lari yuk.
dokter hewan yang memang sudah cocok sekali dengan kucing-kucing saya selalu bawa ke sini itu ya. Mungkin saya langsung ke pertanyaan aja dokter Dewi ya, Dok. Ya, Dok, itu sebetulnya bagaimana sih perawatan kucing supaya kita mendapatkan kucing yang sehat dan bersih, Dok? Intinya sih memang harus grooming yang rutin, kemudian di maintenance kesehatannya harus pemberian warming secara rutin, obat cacing, kemudian free kontrol, jadi parasit kontrol. Oh gitu ya? Bisa pakai anti kutu tetes, kemudian tidak lupa juga vaksinasinya. Oh itu harus. Nah itu juga harus rutin. Iya. Gitu. Kalau mandiin itu berapa lama sekali, Dok? Memandikan? Mungkin hampir sama anjing sebenarnya. Bisa seminggu sekali. Itu paling cepat. Paling cepat ya. Jadi seminggu atau 2 minggu ya, Dok? Karena kalau kucing saya 2 minggu sekali. Ya, itu gitu. Masih normal kalau untuk masih kucing. Normal ya. Seminggu sekali. Saat mandi harus dengan tetes kucing terus? Enggak terlalu juga sih. Paling yang penting itu dia harus mandi dan tadi dipilih bagaimana ini ya, Dok. Gitu. Ya kan nanti pasti dicek dulu. Dicek dulu ya. Iya. Itu Dok, kalau misalnya cara ngatasi bulu yang rontok atau kadang borok itu gimana? Kalau untuk bulu rontok tuh kan banyak penyebabnya ya. Tapi yang pasti bulu panjang dengan bulu pendek itu akan kelihatan lebih dominan bulu panjang yang rontok. Karena kan pasti mereka bergumpal ya. Iya betul. Bulu pendek nggak terlalu kelihatan gitu. Sebenarnya sama aja ya? Sama aja, nggak ada masalah. Yang namanya kucing rontok bulu itu adalah normal karena kan mereka akan menyesuaikan suhu. Ya, betul. Ketika lebih panas akan lebih banyak rontoknya. Tapi kalau dingin itu biasanya nggak terlalu rontok, justru lebih tebal. Oh kalau dinginnya. Begitu. Jadi tidak mesti karena sakit rontok itu. Tapi kalau misalnya memang ada penyakit di kulitnya, itu pun juga akan rontok parah. Kalau dijemur nggak? Oh ya jamur ya. Perlu dijemur ya, Dok? Bagusnya dijemur boleh pagi hari biasa ya, Dok? Ya berapa lama bisa dijemur? Kena matahari cukup 10 menit. 10 menit aja ya. Pagi hari. Iya, supaya mengurangi itu jamur dan sebagainya, Dok. Gitu. Supaya kelembabannya nggak terlalu tinggi. Iya, betul. Terus kalau nggak mau makan dan minum itu kenapa, Dok? Kadang-kadang suka nggak mau makan minum tuh kucing saya. Banyak sih faktornya, ada faktor non penyakit, ada faktor penyakit. Kalau faktor non penyakit itu contohnya stres. Oh iya betul. Kucing kan gampang banget stres ya, stres kan gampang takut. Betul, iya betul. Terus kalau misalnya udah takut jadinya nggak mau makan, nggak mau minum, jadi diam. Iya betul. Kalau misalnya faktor penyakit jelas ya. Iya betul. Karena sakit pasti nggak mau makan, nggak mau minum. Iya betul. Gitu. Bisa dipegang panas gitu bisa badannya? Kuping biasanya lebih panas. Oh, itu lebih panas. mengindikasikan dia demam. Kuping, kalau hidung bagaimana? Hidung cenderung kering ketika ketika demam tinggi. Gitu. Ya, berarti tandanya kuping dan hidung ya, Dok ya, kupingnya. Terus itu, Dok, cara ngatasi tersendirinya gimana? Kalau misalkan mau diare muntah-muntah gitu. Itu tergantung penyebab sebenarnya. Semua penyakit itu kan tergantung penyebab. Tapi kalau untuk pertolongan pertama, contohnya kayak diare, bisa kita berikan anti diare seperti kaolin pektin yang kayak sama ya ke manusia, betul. Itu kan aman ya? dikonsumsi, jadi nggak ada masalah untuk pemberian pertama dulu. Gitu. Tapi kalau misalnya 2 hari dikasih itu nggak ada perubahan, tetap harus konsultasi lagi. Mungkin ada sesuatu yang salah. Nah, muntah juga sama. Ada beberapa brand anti muntah yang untuk manusia kan bisa dipakai. Contohnya kayak ondansetron. Oh, itu boleh. Primperan juga boleh. Primperan kalau untuk kucing enggak. Jangan ya. Tidak disarankan, tapi kalau kayak ondansetron, kemudian domperidon itu masih bisa. Masih bisa digunakan. Kayak Dramamine gitu boleh ya, Dok? Masih boleh ya. Tapi kalau untuk primperan jangan. Iya, betul. Karena mengganggu ya. Iya, betul. Khusus untuk panas atau demam sebaiknya tidak diberikan obat-obatan penurun panas yang untuk manusia. Itu akan meracuni kucing. Bahaya, nanti bisa fatal akibatnya. Bisa fatal ya? Iya, bisa gangguan di liver langsung atau gagal nafas. Oh, itu bisa hati-hati banget ya. Jadi jangan sampai memberikan antipiretik manusia ke hewan. Oh, kayak Panadol gitu jangan ya. Paracetamol tuh jangan. Dia bisa langsung sianosis, sesak nafas. Oh, gitu. Kalau penyebab kejangnya itu dari apa, Dok? Kejang bisa karena demam tinggi. Sama kayak manusia juga ya? Sama, tapi ada beberapa hubungannya dengan metabolisme tubuhnya. Contohnya dia kekurangan glukosa darah, hipoglikemia, itu dia kejang. Ada masalah di ginjal, dia kejang. Atau mungkin yang berhubungan dengan otak langsung. Oh ya, meningitis kayak gitu kalau di manusia ya? Itu hampir sama, semuanya pasti akan kejang. Gitu ya? Kurang lebih itu sih. Tapi kalau cara untuk menanggulangi yang kejang,
sebaiknya kita nggak pegang dia secara langsung karena kan dia berontak ya. Betul. Dilindungi dengan handuk saja supaya dia nggak terlalu kebentur-bentur benda-benda keras, lantai atau yang lainnya. Jadi handuknya kasih air ke gimana? Nggak usah. Handuk aja, handuk kering aja. Handuk kering biasa ditutupkan Ditutupkan, gitu, ya. sekeliling tubuhnya Ya. udah biar dia tenang. Oh. Gitu, tunggu sampai tenang dulu, Sampai baru tenang. nanti bisa dibawa. Bawa Dan langsung nanti ke- tenang dengan sendirinya kalau pakai itu berarti ya. Biasa tenang dengan sendirinya. Karena kalau misalnya mau kita angkat, mau kita handling, wah itu Betul. makin kacau lagi Betul. nanti. Iya. Gitu. Iya, betul ya. Setelah tenang baru bisa diperiksakan ke dokter. Oh, betul. Nah, saya kan punya kucing yang baru melahirkan gitu. Baru bukan bulan lebih, baru 2 minggu lah gitu. Nah, itu perawatannya seperti apa, Dok? Kalau untuk yang baru lahir itu apakah cukup dengan susu ibunya saja? Sebenarnya sih cukup dengan susu ibunya saja. Apalagi kalau misalnya ibunya bisa mengurus dengan baik, ya saya rasa nggak ada masalah. Gitu. Tapi yang kita harus tahu itu adalah berat badannya kita timbang per hari. Harusnya dia akan naik terus. Oh, kalau nggak naik gitu ya? Kalau nggak naik, biasa sih memang setelah hari pertama, kedua, ketiga itu setelah itu ada penurunan sedikit berat badan. Tapi setelah itu harusnya dia akan naik terus secara konstan. Kalau misalnya setelah itu tidak ada penaikan berat badan yang signifikan atau dia bahkan stagnan ya, itu kita harus hati-hati. Jangan-jangan dia minum susunya kurang atau kalah sama saudara-saudara. Iya, betul. Nah, itu kan ada juga kejadian gitu ya. Betul. Jadi memang selain kita mengandalkan susu dari ibunya, kita harus cek berat badannya, apakah dia mendapatkan nutrisi yang cukup, yang cukup gitu. Kalau misalnya ternyata enggak, berarti kan harus ditambah dengan susu formula. Oh, jadi boleh tambah susu formula ya? Boleh, ada susu formula khusus kok yang untuk kucing. Oh, iya, saya mau kalau gitu mau beli. Ada. Jadi aman ya? Kucing apapun juga, untuk kucing apapun juga sama aja? Aman, iya sama. Oh, Nggak ada gitu. masalah. Sehari berapa kali tuh, Dok, kalau dikasih gitu? Kalau misalnya nanti biasanya kan berdasarkan berat badannya, timbang lagi berapa mili. Kalau dia benar-benar nggak minum dari induknya, itu harus 4 jam sekali. Tapi kalau minum dari induknya, ya mungkin hanya 2 kali atau 3 sehari kali Oh, ditambahkannya. jadi berarti sekarang 2 minggu ini saya udah bisa kasih tambahkan formula? Boleh. Oh, boleh ya? Ditimbang aja dulu. Oh, timbang dulu ya, berapa? Sudah ideal atau belum. Oh, idealnya itu berapa, Dok, harusnya? Kalau anakan 3 minggu sih paling hampir 100 gram atau 100 gram, gram, 100 gram, ya. gitu. Kalau untuk divaksin harus nunggu sampai 1 kilo kali ya, Dok? Iya, sebaiknya gitu ya. Kalau kurang 1 kilo kenapa, Dok? Jadi kan berat badan ada hubungannya dengan tingkat kekebalan dan juga kesiapannya dia ya. Betul. Sebaiknya sih ya lagi sakit nanti ya. Mencapai 1 kilo lah gitu paling tidak. Iya. Oh, dan yang juga tidak ya. kalah penting jangan lupa obat cacingnya dulu. Oh, sekarang boleh dikasih obat cacing? Boleh. Oh, nanti sini obat cacingnya ada ya, Dok? Ada sih. Kalau misalnya yang umur di bawah 1,5 bulan, dikasihnya Combantrin sirup aja. Oh, ada sirup, iya. Oh, gitu ya. Berapa? Sedikit aja, Dok? Sedikit aja. Mungkin hanya 0,1 atau 0,2 mili. Iya. Satu kali pemberian nanti diulang setiap 2 minggu. Oh, gitu. Itu yang penting ya, Dok ya? Iya, sampai nanti usianya 1,5 bulan. Nah, setelah 1,5 bulan baru pakai yang khusus untuk kucing. Gitu. Itu pun nanti 2 minggu sekali sampai usianya 4 bulan. Oh. Nah, kalau yang udah gede-gede gini ibunya masih kasih Combantrin? Gede 3 bulan sekali kalau mereka kasih indoor. Oh, gitu. Combantrinnya tetap yang tablet atau yang tetap sirup juga sama? Yang sirup ini yang untuk dewasa atau kalau untuk yang ibunya? Kalau untuk induknya dan kucing-kucing dewasa pakai yang khusus untuk anjing kucing aja. Oh, tadi ada kan ya, Dok ya? Saya ambil ya, saya mau beli sekalian Combantrinnya ya. Aduh, repot juga kan ya, Dok. Gitu emang. Terus kalau misalkan baru mau mengadopsi kan aku mau sih sebenarnya, cuma belum ngerti nih tahapan yang harus dilakukan pertama kalinya apa. Apakah ada jenis kucing yang mudah buat dirawat? Iya, kalau misalnya yang lebih gampang itu yang pasti yang bulunya pendek ya. Apa misalnya jenis kucing apa berarti? Bengal, British Shorthair, atau mungkin kucing domestik itu lebih gampang lagi ngurusnya. Yang sulit itu apa, Dok, yang ada? Kucing-kucing bulu panjang itu cukup. Oh, kalau Scottish yang kayak saya tuh Scottish, Himalaya gitu. Kalau Himalayan kan bulunya panjang. Iya. Nah, itu perawatan bulunya harus disisir terus ya? Iya, betul. Karena mereka akan gumpal kalau misalnya nggak Iya, betul. disikat. Gumpal, betul. Rutin. Terus benar-benar harus diperhatikan supaya nggak lembab lingkungannya kan gampang
nanti Gampang jamburan, nanti iya, infeksi betul. bakterial di kulit. Iya betul kan nanti bisa kena ke manusia kalau kena kayak gitu. Kalau untuk daerah tropis sih paling gampang bulu pendek. Oh, jadi yang bulu pendek kalau gitu. Iya. Lihat sampai Lebih dada juga gampang. ya, Dok. Ini menyangkut dengan corona ya dok. Kan saya pernah baca tuh, kan saya khawatir juga. Saya lihat di Italia, di Eropa yang sakit corona tuh bisa menularkan kepada peliharaan, terutama anjing dan kucing. Nah itu begitu gimana tuh dok, kira-kira menurut dokter? Ya ini juga lagi perbincangan yang hot topic banget Iya, ya dokter betul, hewan ya, betul. karena memang heboh banget dan udah ini total 5 ekor yang positif berarti. Baru 5 sih. Oh Di di seluruh penjuru. oh iya di Indonesia nih. Ya, enggak. Oh, di dunia. Ah, di Iya, dunia. di dunia, iya. Di dunia ini baru 5. 5 ya. 5 yang positif. Jadi sebenarnya sih sudah banyak peneliti juga yang Iya. yang melakukan penelitian terhadap ini karena kan Iya. kita juga takut ya sebagai pemilik Betul. hewan dan yang Iya. menangani hewan Betul. gitu kan. Nah, kalau menurut penelitian sih sudah dilakukan di rumah sakit yang ada penderita COVID juga. Iya. Kemudian dari pemilik kucing dan anjing yang positif COVID, Ya. itu mereka semua tes kit. Yang positif ya hanya itu. Jadi memang meskipun bisa ketularan, Iya. tapi tidak semudah itu. Dan kalau untuk penularan dari hewan ke manusia, Manusia. maksudnya anjing dan kucing Iya ya, betul. belum ada buktinya. Jadi jangan Jangan terlalu khawatir ya. Nah, Iya. gitu. Belum ada buktinya kok gitu. Tapi kita juga mesti jaga-jaga Iya. supaya mereka nggak keluar Yang karena penting itu aja. karena kan mereka bisa terkena dari Iya. pasien yang positif. Betul. COVID, gitu. Berarti tetap kucing pun harus di rumah aja ya. Betul. Dok? Tetap di rumah aja. Di sini jual masker kucing nggak dok? Saya kalau pengen cari masker kucing nih. Atau face shield buat kucing ya? Bisa bikin kayak gitu loh dok nanti. Tapi nggak betah kucing dikasih. Oh iya kayak betul gitu. ya nggak betah ya. Mereka nanti stres. Iya betul stres. Pakai masker nggak bisa. Iya, jangan lagi di rumah aja. Betul ya. Ya mungkin Gitu. tips-tipsnya kali ya dari dokter ya. Ya kira-kira tips apa dok? Apa, Kalau Dok, kira-kira? tipsnya sih yang pasti jaga kondisinya kucing-kucing kita Iya. ya dengan baik. Contohnya ya kita Iya. harus tahu vaksinasi rutinnya, kemudian pemberian deworming, obat cacing, Iya, dan betul. kontrol parasit secara teratur. Ya. Iya. Itu kemudian grooming, Yang mandikan ya segala mandikan macamnya, juga ya, betul. gitu. Itu yang paling penting ya dok. Ya itu yang paling penting sih. Kalau Vaksinnya dari itu berapa situ- lama sekali dok? Kalau vaksin biasanya yang pertama Iya. itu dia akan 3-4 kali. Sebulan. Tapi nanti setelah itu hanya Setahun. setahun sekali. Oh iya. Jadi ya pertama orang yang rutinnya berarti. Gitu. Kedepannya cuma- Pas anakannya itu aja. Iya, gitu. iya, betul. Jadi setelah itu sih nanti setahun Setahun sekali. ya. Ini yang bapaknya nih belum saya pernah vaksin katanya. Dulu hanya waktu dulu aja, sekarang berarti biasanya kalau gitu kalau ya amit-amit ini jangan ada apa-apa sama kucing saya. Kalau ada apa-apa tuh bisa kejadian apa dok kalau saya nggak vaksin? Kan di vaksin itu isinya ada 4 ya. Iya. Jadi 3 diantaranya itu penyebab flu. Terus yang satu itu panokopenia, dia menyerang pencernaan, gejalanya muntah sama diare darah. Oh gitu. Jadi ya biasanya kalau nggak divaksin dia akan beresiko terkena 4 Itu ya. Betul harus deh. Kalau itu saya harus bawa sekalian vaksin. Jadi mandi banyak lagi. PR. Iya, jadi banyak PR nih. Tapi nggak apa-apa, emang saya sayang banget. Mereka masa umurnya berapa tahun tuh dok kira-kira? Wah, kalau yang dirawat bener-bener itu Iya. ada yang sampai 16 atau 20 tahunan. Waduh. Iya, panjang kok umurnya. Panjang ya. Iya. Kalau gitu saya harus terus bener deh biar bisa sampai 20 tahun. Iya, amin. Iya. Itu dipanggilnya apa tuh, bapak kucing? Nama kucing. Pakai Opa. kucing. Opa kucing. Ya. Apa? Iya. Gitu ya. Udah, terima kasih sekali nih dok. Udah semuanya masukan dari dokter. Mungkin kalau boleh kita melihat keliling sedikit ya dok ya. Silakan. Untuk melihat semua situasi di sini. Sebentar, Ini ruang periksanya. Ruang periksanya ya. Nah, pemirsa, makanya saya selalu datang ke Bintaro ini untuk periksakan kucing dan grooming untuk kucingnya. Namanya adalah tadi Veterina Satwa Iya. dengan Dokter Dewi. Kita keliling dulu yuk. Makanannya saya mau beli itunya, mau beli Obat-obatannya ya? yang untuk Iya, biar terjaga ya dok. iya betul. Kita ini ya. Satukan tadi tetes kutu sama itu ya. Meminta tetes kutu. Ini apa sih ya?
Ini jenis makanannya banyak banget ya. Mhm. Beda-beda. Dan ini untuk obat tetes. Kalau untuk makanannya mana yang British? Yang British Ini makanannya ya Mas? Iya benar Ibu. Untuk yang Scottish bisa kan? Bisa Untuk termasuk. Himalaya juga bisa? Bisa termasuk. Oke. Ini kelebihannya itu apa? Nggak akan bikin rontok? Karena ini untuk Britishnya memang untuk bulu shock hair atau yang bulunya panjang. Oh gitu. Iya. Tapi kan Himalaya bulunya lebih panjang, nggak masalah? Nggak masalah sih, karena kan dia satu rasio shock hair. Oh, Jadi lebih jadi spesifik sih. spesifik ya. Iya. Tapi ini ada untuk vitamin untuk ke rambut atau sebagainya tuh untuk bulunya atau gimana? Lebih ke apa sih daya tahan tubuhnya lebih ke imun sih dibanding Oke, British. betul Bu ya. Iya. Oh gitu ya. Oh ini yang makanan basah ini kan untuk saya mau beli juga. Ini juga sama, bisa untuk anaknya ya? Iya bisa. Ini anak plus induknya juga. Dan juga kelebihannya untuk nambahin ASI sih. Ambil ASI ya? Iya, betul. Tapi anaknya masih 2 minggu boleh? Boleh. Bu. Nggak masalah ya? Iya. Oke. Karena dia kan dibasah. Oh yang penting basah ya? Iya. Ini bisa untuk satu kali ini bisa untuk 2-3 hari ya? Iya. Lalu kemudian tadi obat cacing ya? Saya bisa berikan untuk yang besar kalau ini kan? Ya, jadi kan untuk satu kapsul ini kan dosisnya 4 kilo. Iya. Jadi sebelum dikasih ditimbang dulu Oh, berat dari gitu. kucingnya. Kalau Dari seandainya kucingnya. kurang dari 4 kilo, kalau Setengah. seandainya 2 Iya. kilo berarti setengah dari Setengahnya ya? Jadi tergantung dosisnya jadi Iya. 4 kilo ya? Iya. Lalu tetes kucingnya? Buat tetes Iya. kucingnya yang buat dewasa. Ya, berdewasa betul. Iya, nanti ditetes di tekuknya. Tekuknya? Iya, benar. Oh, untuk berapa kali pakai nih Mas? Biasa untuk perawatan itu 2 minggu sekali. Mm-mm. Tapi untuk pencegahan cukup seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Iya. Oh gitu. Oke, gitu. Jadi tetes di Di bagian tekuknya. Oh, jadi nanti nggak usah seluruh tubuh nggak usah ya? nggak usah. Nanti bulunya tuh dibuka aja di sibak. Jadi Oh. dibuat garis gitu sampai habis satu tutup ini. Oh gitu. Gitu, iya. Baik kalau gitu. Oke, Ya. ya. Makasih ya. Makasih ya. Mari, Bu. Sekarang kita mau lihat kucing-kucingnya ya di sini ya yang sedang dirawat. Kita lihat ya. Dan di sini adalah ruang perawatannya, di mana pada waktu itu saya pun membawa kucing saya Dori untuk dilakukan operasi mata. Di sini ada beberapa kucing. Ini yang sakit-sakit tuh. Hmm. Ada kucingnya tulus banget. Namanya cemol. Lucu banget. Namanya dicemong. Cemol. Apa nih? Ay, si cemol. Ya Parnisa, pada hari ini saya sudah selesai untuk melihat semua pet shop yang tempat kucing saya. Dan hari ini saya akan pulang dan telah membeli barang-barang untuk oleh-oleh kucing saya, Dori dan Citos, juga si Bubu ya. Baik, jangan lupa di subrek dan juga di share dan di loncengnya, jangan lupa pemirsa ya, dan lihat sampai habis. Jangan lupa di komen, kita nanti jawabannya akan kita jawab melalui dengan Dr. Dewi. Terima kasih pemirsa, dadah.